Orang akan berperilaku atau melakukan sesuatu atas dasar dua hal, kepentingan atau kegentingan. Orang melakukan sesuatu atas dasar kepentingan, misalnya orang makan karena ia tahu makanan itu enak dan mengenyangkan. Sementara orang melakukan sesuatu atas dasar kegentingan, misalnya orang itu makan karena ia tahu bahwa hidup butuh makan. Orang melakukan sesuatu atas dasar kegentingan menawarkan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi seandainya ia tidak melakukan atau berperilaku seperti itu. Seandainya orang tidak berperilaku seperti itu, maka dia akan mendapatkan bahaya. Bentuknya boleh sama ya, motifnya yang berbeda. Orang makan karena ia tahu makanan itu enak dan mengenyangkan. Sementara orang makan karena ia tahu bahwa hidup ini butuh makan. Ketika dia tidak makan, dia akan merasa lemas dan tidak berdaya. Manusia akan selalu mempunyai dua hal itu dalam alam bawah sadarnya. Seperti yang dikatakan Freud dalam teori psikoanalisanya. Manusia mempunyai tiga komponen, id, ego, dan superego. Id adalah sumber dari semua energi psikis. Id menjadi satu-satunya komponen kepribadian manusia sejak lahir. Aspek kepribadian ini sepenuhnya tidak disadari dan mencakup perilaku naluriah dan primitif seseorang. Secara sederhana, id bisa kita artikan sebagai dorongan atau keinginan. Seperti halnya saat kita lapar, saat kita haus, saat kita mengantuk. Id akan mengatakan kita butuh minum. Saat kita lapar, kita butuh makan. Saat kita mengantuk, kita butuh tidur. Sementara ego dalam pengertian Freud berfungsi pada alam sadar, prasadar, dan alam bawah sadar. Ego berkembang dari id dan memastikan impuls-impuls yang bisa diterima oleh konsekuensi realitas. Secara tidak langsung, ego berfungsi menangani kebutuhan dari id. Bertanggung jawab atas hal-hal yang sifatnya realitas. Seperti ketika saat kita lapar, id akan mengatakan atau mendorong kita untuk makan. Nah, ego berfungsi untuk bagaimana cara kita mendapatkan makanan itu. Dalam komponen ketiga psikoanalisa Freud, ada superego yang menjelaskan bahwa superego berisikan norma-norma dan nilai-nilai. Superego akan muncul pada seseorang ketika sudah berumur 5 tahun ke atas. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Seperti misalnya saat kita lapar, dorongan id akan mengatakan kita butuh makan. Ego akan mengaturnya, memberikan jalan-jalan untuk kita bisa mendapatkan makanan, entah dari cara apapun. Sementara superego akan memberikan konsekuensi-konsekuensi moral yang akan terjadi ketika kita ujuk-ujuk atau hanya sekedar menuruti ego doang. Misalnya kita lapar, kemudian kita butuh makan. Superego akan bertanggung jawab bagaimana kamu mendapatkan makanan itu secara benar. Artinya tidak mencuri, tidak memakan makanan yang tidak sehat, atau tidak memakan makanan yang dilarang misalnya. Secara sederhana, saya mengimajinasikan ego dan superego itu seperti halnya di film-film kartun. Biasanya dalam film kartun kan ada tokoh malaikat yang ada di atas kepalanya. Malaikat ini satunya punya sayap, kemudian yang satunya ini punya tanduk. Nah, yang punya sayap ini saya ibaratkan, saya imajinasikan sebagai superego. Sementara yang punya tanduk ini saya ibaratkan ego. Yang mana malaikat yang punya sayap ini akan mengajak kita pada hal-hal yang sifatnya benar, pada hal yang sifatnya moral. Sementara malaikat yang punya tanduk, ia akan membujuk kita untuk melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan cara apapun, meskipun itu bertentangan dengan wilayah moral. Atau bisa kita imajinasikan ego ibarat iblis yang membujuk manusia-manusia berdasarkan keinginan. Sementara superego ibarat malaikat, mengatur, mengajak kita untuk tidak mendapatkan sesuatu dengan cara apapun. Superego barangkali ingin mengatakan bahwa sesuatu yang kita inginkan tidak semuanya harus kita dapatkan. Kita harus melibatkan wilayah moral, kita harus melihat konsekuensi-konsekuensi yang terjadi. Sudah selazimnya manusia mempunyai dua hal ini. Ego hanya ingin mengatakan konsekuensi-konsekuensi yang terjadi seandainya kita tidak makan. Ego hanya mencoba memberikan jalan sesuai dengan realitas. Dari sini saya kira superego memuat aspek-aspek intelektual. Sehingga superego tidak akan ada ketika orang tidak memahami betul. Bukankah baik dan benar itu kita lakukan karena kita tahu? Barangkali ini juga yang membedakan kita dengan hewan. Hewan mempunyai dorongan, hewan juga mempunyai cara atau ego. Tapi hewan tidak mempunyai superego. Makanya ketika ia lapar, ia hanya butuh makan, bagaimanapun caranya. Sehingga orang yang tidak berpikir, orang yang tidak mempunyai pikiran, dia akan kehilangan superegonya. Psikoanalisa ini sering dikaitkan dengan perilaku koruptif. Artinya, orang yang melakukan korupsi, ia benar-benar tidak memperhatikan wilayah moral.
super egonya tidak jalan. Padahal orang-orang yang melakukan korupsi biasanya orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual. Namun barangkali super ego tidak hanya merespon wilayah-wilayah intelektual, tapi tinggi rendahnya super ego ditentukan oleh muatan-muatan moral. Sehingga tidak peduli, entah orang itu profesor, entah itu dosen, entah itu guru, entah itu apapun ya yang punya strata sosial tinggi, dia cukup mempunyai kecenderungan untuk melakukan sesuatu amoral. Memang, secara kedudukan, orang yang punya strata sosial itu akan lebih mudah untuk mengintervensi. Artinya lebih mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Beda dengan masyarakat biasa yang memang dia tidak mempunyai kekuasaan, sehingga seandainya ia ingin melakukan sesuatu, itu akan banyak penolakan. Misalnya seorang murid yang akan melakukan sesuatu ketika disuruh oleh gurunya. Yang apabila jika si murid ini tidak mau, ia akan dapat konsekuensi-konsekuensi yang tidak dia inginkan. Misalnya dalam wilayah akademik, dia akan mendapatkan nilai tidak bagus, atau bahkan dia terancam kedudukannya sebagai murid. Orang tidak melakukan sesuatu yang buruk tidak diukur dari tinggi rendahnya sebuah pendidikan, atau bahkan seberapa banyak pengetahuan tentang agama yang ia miliki. Jadi beda pengertian antara pengetahuan beragama dengan pemahaman beragama atau pengetahuan beragama. Pengetahuan beragama hanya sekedar orang tahu agama. Sementara kematangan beragama, orang tahu dan akan melakukan sesuatu berdasarkan standar-standar agama. Tidak sekedar tahu benar dan salah, boleh dan tidak boleh, tapi ia juga melakukannya. Mungkin kita juga bisa mengartikan moral ini sebagai keimanan seseorang. Karena coba kita lihat, orang yang mempunyai iman, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak benar.